Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hukumnya oral seks, yaitu memasukkan kemaluan seorang laki-laki ke mulutnya seorang perempuan. Dalam rangka memuaskan pasangan antara suami istri, Islam membebaskan trik dan gaya bercinta antara keduanya selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Termasuk pula dalam melakukan gaya dengan oral seks. Hal ini tidak termasuk larangan dalam agama Islam. Orang yang melakukan oral, sebagian dari mereka sudah banyak yang dalam kondisi ereksi atau sangat tegang, sehingga tidak jarang para pasangan suami istri ini sudah mengeluarkan pelumas berupa cairan bening atau biasa disebut dengan istilah madzi. Jika ditelisik lebih dalam, selain air kencing, ada 3 jenis air yang keluar dari kemaluan manusia. Pertama, air sperma atau sering disebut dengan air mani. Sperma bisa diidentifikasi dari salah satu beberapa cirinya, yaitu keluar dengan mancar dan tersendat, ada bau yang khas seperti adonan roti atau kue, terasa nikmat saat air itu keluar. Kedua, air wadi. Air wadi yaitu air yang keruh, kental, yang biasa keluar setelah orang mengeluarkan air kencing. Mungkin disebabkan faktor capek atau yang lainnya. Ketiga, air madi, yaitu air bening yang keluar dari kemaluan baik dari seorang pria maupun wanita, yang biasanya disebabkan karena faktor syahwat, baik disebabkan karena membayangkan, melihat, atau sedang pemanasan. Di antara semua air yang keluar tersebut hukumnya najis kecuali sperma. Seorang yang mengeluarkan sperma wajib mandi, sedangkan wadi dan madi hanya mewajibkan wudhu saja. Tidak harus mandi, serta harus dibersihkan sebagaimana membersihkan najis biasanya. Bagi pasangan yang sedang melakukan hubungan intim, tentu sangat kesulitan jika harus menghindari madi ini. Karena madi memang diciptakan Allah untuk melengkapi kegiatan jima kita yang dilegalkan dalam syara. Bagi pasangan yang sah, ia menjadi pelumas untuk sebuah lancarnya hubungan senggama. Padahal, apabila kita melihat fikih dasarnya, ada sebuah aturan bahwa seseorang tidak diperkenankan mengotori tubuh dengan najis tanpa ada alasan yang jelas. Apalagi memasukkan najis tersebut ke dalam tubuh, tentu ini tidak diperbolehkan. Madi merupakan cairan najis. Ia berlaku hukum yang sama. Artinya, tidak boleh sampai masuk ke dalam tubuh, termasuk masuk ke kelamin seseorang perempuan atau seorang istri. Tetapi karena hal ini sangat sulit dihindari, maka syara memberikan toleransi sehingga madi bagi pasangan yang sedang melakukan hubungan suami istri hukumnya dima'fu, yaitu diampuni. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 85, Arabnya saya tidak akan baca tapi artinya saja. Tempat sucinya sperma itu jika memang kepala batang zakar dan parji yang keluar murni berupa mani yang suci. Jika tidak murni suci, hukumnya mani itu najis dan haram bersenggama dengan kondisi seperti demikian, sebagaimana orang-orang istinja dengan batu ketika air sperma keluar dari situ. Karena hal itu menjadikan najis, ia diampuni dari orang yang kesulitan menghindari hal tersebut dengan nisbat untuk jima. Hukum ma'fu hanya mempunyai arti diampuni, tidak mengubah status najis menjadi suci. Maksudnya, najis ya tetap najis, tidak bisa berubah menjadi suci. Madi itu najis, selamanya hukum madi tetap najis, tidak bakal berubah menjadi suci. Hanya saja bagi suami istri yang sedang bercinta, cairan ini diampuni, sedangkan madi jika dalam kondisi selain jima hukumnya tetap najis. Madi ini merupakan kebutuhan wajib bagi pasangan senggama dan sangat sulit menghindarinya.
Oleh karena itu hukumnya dima'fu. Tetapi dima'funya ini tidak berlaku jika madi masuk mulut bagi orang yang melakukan oral seks. Karena mulut itu bukan tujuan utama orang bercinta, yang madi tidak diciptakan untuk menjadi pelumas mulut, namun diciptakan untuk menjadi pelumas vagina. Disinilah alasan sebagian ulama yang tidak memperbolehkan oral seks itu, karena hampir pasti akan ada pelumas yang masuk ke mulut ini, dan pelumas itu yaitu air madi itu dilarang masuk ke mulut. Adapun ulama yang memperbolehkan oral seks, mereka tidak melihat dari sudut pandang najis dan tidaknya madi. Mereka lebih melihat pada hukum dasar bahwa hal tersebut diperbolehkan tanpa memandang hukum madi. Mungkin saja ada orang yang hubungan senggamanya kering sehingga ia tidak punya madi, jika tidak mempunyai alasan untuk melarang hubungan oral seks. Kesimpulannya, pertama, madi atau air lubrikan yang diproduksi tubuh hukumnya najis, tetapi dima'fu jika masuk ke vagina istrinya, karena hal ini sangat susah untuk dihindari. Kedua, oral seks diperbolehkan, namun tidak boleh mengabaikan hukum bahwa madi atau cairan yang masuk ke mulut hukumnya adalah najis. Ia dima'fu jika masuk ke liang vagina saja. Jika masuk ke mulut itu bukan keadaan yang sulit dihindari, maka hukumnya tetap najis dan tidak dima'fu. Ketiga, pasangan yang ingin melakukan hubungan oral seks bisa memakai kondom yang suci, supaya yang masuk ke mulut adalah benda suci. Jika tidak memakai kondom, apabila ada najis yang masuk ke mulut, harus segera dikeluarkan kembali, tidak boleh ditelan. Setelah itu mulutnya harus disucikan secepatnya dengan mekanisme pembersihan najis sebagaimana pada umumnya, yaitu dengan berkumur dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.